dan tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan seluruh dosa dan kesalahan kita Allah ampunkan, dan kita berharap meminta kepada Allah mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah perkumpulan kita pada malam hari ini untuk memperingati Maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh ulama, anna qira'ata Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ta'birun 'anil farah was surur. Mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ta'birun 'anil farah was surur. Ini adalah ungkapan kebahagiaan kita, ungkapan kesenangan kita akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abu Bakar Al-Masyhur ketika ditanya, "Ya Habib, apa dalilnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata beliau, "Untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tidak perlu dalil." Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, seorang muhaddis Mekah, beliau pun pernah ditanya tentang perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah sesungguhnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang sangat menggembirakan, ada seseorang setelah menikah beberapa tahun tidak dikaruniai anak, namun setelah menunggu dengan waktu yang lama dan dia bersabar, akhirnya dia pun mendapatkan keturunan. Ketika anaknya lahir, betapa bahagianya orang tuanya, melebihi kebahagiaan dari sesuatu apapun yang ia dapatkan pada saat itu ketika ia mendapatkan keturunan. Maka oleh sebab itu kata Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke atas muka bumi ini, maka ini merupakan suatu hadiah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua yang patut kita syukuri. Kalau saja kita merelakan ketika anak kita lahir, mengakikahinya, harus menyembelih kambing, mengundang tamu-tamu, kemudian tetangga kita berkorban dengan harta dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh ulama ini adalah ungkapan kebahagiaan. Ini adalah ungkapan kesenangan kita atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang berbahagia, orang yang merasa senang akan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan manfaat. Syekh Al-Imam Muhammad ibn Nasir Ad-Dimishqi, salah seorang ulama Damaskus, beliau mengungkapkan di dalam baitan syairnya, "Idza kana hadza kafiran ja'at dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini daiman lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida." Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak asing bagi kita ada seorang yang pernah bergembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, ia adalah termasuk orang yang pertama kali memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kegembiraannya terhadap lahirnya Rasulullah memberikan manfaat terhadapnya. Ia adalah Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mendengar kabar berita bahwa Rasulullah telah lahir, kabar ini dibawa oleh seorang budak namanya Suwaibah. Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, keponakanmu telah lahir." Kata Abu Lahab, "Apa jenis kelaminnya?" Lalu Suwaibah mengatakan, "Laki-laki." Maka bersenang hati dan bergembiralah Abu Lahab ini mendengar kabar tersebut, sehingga Suwaibah yang memberikan kabar tersebut, dia adalah seorang budak dan dibebaskan. Budak kalau zaman dulu kan mahal. Ibarat kata bersedekah di antara orang yang paling pertama kali bersedekah karena kelahiran Rasulullah adalah Abu Lahab. Itu kalau budak misalkan dibeli 10 juta,
Nah, kita yang punya budak boleh kita bebaskan. Engkau aku merdekakan. Ya sudah, dia bebas hidupnya. Sebelum ada yang membebaskan, maka dia masih jadi budak. Budak itu ketika melakukan suatu pekerjaan apapun, dia tidak berhak mendapatkan upah, dan upahnya akan diberikan kepada tuannya. Haknya si budak itu hanya tempat tinggal, makan yang layak. Hanya itu saja. Sekeras apapun pekerjaannya, upahnya nanti dikasih kepada tuannya sebelum dia terbebas dari perbudakan. Suwaibah ketika memberikan kabar kepada Abu Lahab tentang lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab merasa senang dan bergembira. Walaupun nanti ketika Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, ini Abu Lahab yang musuhi nabi. Apa kata Abu Lahab? Engkau bebas wahai Suwaibah dari perbudakan. Ungkapan kebahagiaan ini, ungkapan kesenangan Abu Lahab ini ternyata memberikan manfaat. Sayyidina Abbas, paman Rasulullah dan sanak Abdullah, pernah bermimpi, ra'aitu Aba Lahabin fi manamin ba'da haulin fi syarri halin. Kata Sayyidina Abbas, aku pernah bermimpi katamu Abu Lahab setelah beberapa waktu meninggalnya, matinya itu Abu Lahab, aku mimpi dia lagi disiksa. Keadaan yang sangat menyedihkan. Namun Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa di setiap hari Seninnya. Teliti punya teliti, ternyata di hari Senin, kenapa Abu Lahab dapat keringanan siksa? Ternyata dulu hari Senin waktu lahirnya Rasulullah SAW dia merasa senang. Ini yang disaksikan oleh Sayyidina Abbas. Maka kata Syekh Nasir bin Muhammad ad-Dimishqi, beliau katakan, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhlida. Kalau Abu Lahab ini orang kafir yang jelas-jelas namanya disebutkan dan akan nanti dihukum di akhirat di dalam neraka kekal selama-lamanya. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini daiman. Namun setiap hari Senin ia mendapatkan keringanan siksa. Lisururi bi Ahmada. Kenapa dapat keringanan siksa? Karena bergembira lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdil ladzi kana 'umruhu bi Ahmada masrura wa mata muwahhida. Lalu bagaimana kalau ada seorang hamba umatnya Rasulullah hidup dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, apa yang akan Allah berikan kepadanya? Tidak lain dan tidak bukan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkumpulnya kita di tempat ini, di surau ini, langkah kaki kita ringan pada malam hari ini untuk melangkahkan ke tempat ini merupakan salah satu di antara bukti kesenangan kita, kegembiraan kita terhadap lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak hal yang harus kita ambil pelajaran dari maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya setiap tahun kita adakan rutinitas seperti ini, namun mesti ada sesuatu yang kita dapat setiap tahunnya, bahkan setiap kali kita mengadakan acara maulidnya. Apa yang harus kita ambil hikmah dari pelajaran maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kata Pak Lurah tadi, kalau di Tembilahan setiap malam ada, bahkan bukan satu tempat. Artinya kita tinggal milih mau tempat di mana, mau hadir di mana. Insya Allah dalam satu bulan Rabiul Awal ini setiap malam ada acara maulid di masjid-masjid, di surau-surau, di majelis-majelis, bahkan di rumah-rumah. Maka oleh sebab itu kita yang hadir ke tempat-tempat maulid seperti ini, yang kita inginkan, yang kita harapkan hasilnya adalah mencintai Rasulullah SAW. Jadi puncaknya adalah keinginan kita tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam riwayat, kita kalau sudah cinta sama Rasulullah itu ada tandanya, Pak. Mudah-mudahan tanda ini ada pada diri kita. Bila di dalam diri kita ini ada tanda, berarti kita ini betul-betul sudah mencintai Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah."
Siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, dia akan bersamaku di dalam surga. Jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW. Satu, ciri orang yang cinta kepada Rasulullah, kasratul zikir, selalu menyebut namanya, selalu mengingat Rasulullah. Kalau kita mengingat Rasulullah, nyebut nama Rasulullah, yaitu dengan salawat. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah balas 10 kali. Yang salawat 10 kali, Allah balas 100 kali. Yang salawat 100 kali, Allah balas 1000 kali, dan seterusnya. Maka orang yang mencintai dikatakan betul-betul mencintai bila ia sering menyebut namanya. Dulu ada seorang saleh, disebutkan di dalam kitab Fathur Rahimur Rahman di Sayyid Abu Bakar Al-Qinawi Al-Hasani radhiyallahu ta'ala an. Kana ba'du salihin yusalluna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'adadin ma'lum. Dulu ada seorang saleh yang setiap malam membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya sudah dirutinkannya. Tidak disebutkan di dalam riwayat ini berapa ratus, berapa puluh, atau bahkan berapa ribu setiap malamnya. Tapi sudah ia rutinkan dengan jumlah yang sudah ditentukannya. Suatu malam, ini orang saleh lupa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ngantuk. Taguring, kada sawat bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia berjumpa, mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memanggilnya, "Ya fulan, hat al-fam alladhi yuksiru salata alayya uqabbiluhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai fulan, engkau ke sini. Bawa mulutmu, hadapkan kepadaku yang mulutmu itu sering engkau gunakan untuk bersolawat kepadaku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Uqabbiluhu, aku ingin mencium mulutmu itu," kata Rasulullah. Kata ini orang saleh, "Fastahyaitu fa'adartu khaddi." Aku malu rasanya memberikan mulutku ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mau cium mulutnya, aku malu, kata ini ulama, fa'adartu khaddi, aku palingkan wajahku dan aku berikan pipiku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala itu Rasulullah pun fayuqabbiluhu, Rasulullah mencium pipiku, kata ini orang saleh. Setelah itu aku pun terbangun, faidan fil baiti yafuhu miskan tamla'u. Ketika aku terbangun, maka seluruh ruangan di rumahku harum semerbak wanginya minyak kasturi. Dan di pipiku ini tersisa harum bekas dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hilang selama 8 hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim menyebutkan, minimalnya sebelum tidur 20 kali bersolawat atas Nabi. Jadi kalau kita ingin tahu kita ini udah jatuh cinta kah belum kah sama Nabi, sering tidak solawat. Kalau kita mengaku jatuh cinta kepada Rasulullah, tandanya sering nyebut namanya. Kita ke sesama manusia saja kalau jatuh cinta, ya, sama anak, sama istri, sama orang tua, pasti sedikit-sedikit oh kita cerita tentangnya. Pasti sedikit-sedikit kalau kita berbicara, kita masukkan namanya, sebut namanya, cerita tentang dia, dan seterusnya. Maka bukti cinta kita, dan kalau tanda ini ada pada diri kita, maka kita dinyatakan orang yang telah mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Al-Imam As-Sirri As-Saqati menyebutkan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan min riyadil jannah li'anna ma qasada dhalikal mawdi' illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke tempat maulid yang seperti ini
Ini kalau kita tanya, kira-kira bapak-bapak sekalian, jemaah sekalian, datang ke tempat ini, ke Surau Al-Irsyad malam ini, tahunya di Surau Al-Irsyad ya ada acara maulid atau ada acara yang lain? Kira-kira nih datang ke sini, acara apa Pak kira-kira? Maulid. Pasti yang datang ke sini tahu, malam ini ada maulid di Surau Al-Irsyad. Ini yang datang ke sini saya yakin 100% semuanya datang ke sini tahu karena di sini ada acara maulid. Syekh Al-Imam As-Sirri As-Saqati menyebutkan orang yang datang ke suatu tempat yang di situ dibacakan maulid, sirahnya Rasulullah, sejarah kehidupan Rasulullah, pujian terhadap Rasulullah, faqad qasada rawdah min riyadil jannah, maka sama halnya dia mendatangi taman surga. Di riwayat yang lain disebutkan faqad utiya rawdatan min riyadil jannah, maka dia akan diberikan satu taman surga. Yang datang ke acara maulid, di situ dibacakan maulid Nabi, maka dia diberikan satu taman surga. Li'anna ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah orang tersebut datang ke tempat itu, datang ke tempat maulid kecuali karena ada rasa cinta. Jadi kata Syekh Al-Imam As-Sirri As-Saqati, orang itu datang ke tempat maulid tahu malam nih ada acara maulid, hendaklah dia datang ke tempat itu kecuali di dalam hatinya memang ada rasa cinta. Jadi selalu penasaran, ingin tahu tentang Rasulullah, selalu ingin tahu tentang Nabi kita Muhammad SAW, selalu penasaran apalagi yang akan dibicarakan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Lalu timbullah rasa di dalam hati kepengen. Jadi itu tanda yang pertama. Kalau kita mencintai Rasulullah, tandanya adalah sering menyebut namanya. Yang kedua, ini kalau kita betul-betul cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita rela berkorban untuknya. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, kullu mahabbatin takunu bi'iwadin, idza zala al-'iwadu zalatil mahabbah. Jadi kalau kita betul cinta sama Rasulullah, tandanya kita berani berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang cinta terhadap sesuatu apa saja, ini definisi cinta secara umumnya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu apa saja, maka kita mesti berani berkorban untuk yang kita cinta. Begitulah orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berani berkorban apa saja, bahkan nyawa sekalipun. Dicontohkan salah seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian Sayyidina Ali yang berkorban nyawa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung di kota Mekah, di rumahnya Rasulullah, orang-orang kafir sudah mengepung mengelilingi rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kala itu mereka berniat untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan petunjuk melewati malaikat Jibril Rasulullah agar pindah ke kota Madinah. Di Mekah waktu itu mayoritasnya memusuhi Rasulullah. Kebanyakannya kada suka wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu tempat kelahiran beliau. Maka ini Pak kita sekalian, kalau mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti banyak yang tidak suka sama kita. Kalau kita mendakwahkan sesuatu yang baik, pasti banyak yang kada ketuju. Rasulullah ngajak orang untuk beriman kepada Allah, ngajak untuk kebaikan, beramar ma'ruf, tapi betapa banyak orang-orang yang tidak cinta dan tidak suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mereka dulu orang-orang kafir Quraisy yang tinggal di kota Makkah, mayoritas kada suka awan Nabi. Jadi dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawi disebutkan, idza ra'aita 'aliman min ulama'il Islam laisa lahu a'da. Apabila engkau melihat seorang ulama dari ulama-ulama Islam yang tidak banyak musuhi, artinya tidak banyak orang yang kada ketuju, lebih banyak yang suka daripada yang kada suka. Idza ra'aita 'aliman min ulama'il Islam laisa lahu a'da
fa innahu qad naqasa mirasuhu min mirasil anbiya alaihi wassalam atau kama qala radhiyallahu taala an. Kalau kita menyebarkan kebaikan mesti banyak yang tidak suka. Kalau belum banyak musuhnya, berarti ulama tersebut hanya mengambil sedikit dari warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mun kita berbuat baik itu pasti banyak yang kada suka. Istiqomah apa saja kebaikan yang kita istiqomahkan pasti banyak yang kada suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia paling sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, tidak ada kesalahannya. Lembut ketika berbicara, hebat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musuhnya. Beradab ketika di hadapan musuh, tidak pernah mencaci dibalas caci. Tapi betapa banyak yang tidak suka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ikut jejaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti banyak yang kada sukawan kita. Maka teruskan. Karena inilah motivasi untuk kita. Idza ra'aita 'aliman min ulama'il Islam laisa lahu a'da fa innahu qad naqasa mirasu min mirasil anbiya. Berarti dia hanya sedikit mengambil bagian dari warisan para nabinya. Terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita banyak ngambil warisan dari Nabi, maka mesti banyak yang tidak suka dengan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tanda cinta yang kedua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mesti berani berkorban untuk Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an mengatakan man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang berani berkorban mengeluarkan harta untuk maulid Nabi walaupun 1 dirham. Anggaplah misalkan kita contohkan aja, duit kita 100.000. Amun ini misalnya ya, cuman ulun kada tahu juga 1 dirham itu berapa nilainya sekarang. Anggap aja 100.000. Jadi Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang berani berkorban 1 dirham untuk menyelenggarakan acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana rafiqi fil jannah. Dia akan menjadi kawanku di dalam surga. Apalagi kalau hanya bawa nasihat 2 bungkus 3 bungkus misal ya. Nah ini untuk kita panitia-panitia, marah kita berkorban ya, menyemangati yang lainnya supaya yang lainnya ikut termotivasi, ikut juga merayakan maulid ini. Artinya tidak kita sendirian, semua masyarakat di sekeliling kita harus ikut. Kenapa? Sebab ada jaminan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mau ikut mendermakan hartanya untuk menyelenggarakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi kawanku nanti di dalam surga. Dan ini bentuk pengorbanan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah pembuktian cinta kepada Rasulullah. Jadi yang kedua, harus berani berkorban. Yang ketiga, kalau kita cinta sama Rasulullah, buktinya rindu sama Rasulullah. Sekarang kita bisa mengungkapkan rindu kita kepada Rasulullah. Apa caranya? Ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah ke kota Madinah. Misalkan nih kita punya uang, kita punya harta, kunjungi makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Bilal ibn Rabah. Setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tinggalkan kota Mekah karena tidak sanggup melihat banyak kenangan yang ada di kota Madinah. Kurang lebih 2 tahun ia tinggalkan Mekah, tidak kunjung balik lagi ia tinggalkan Madinah, tidak kunjung balik ke kota Madinah karena tidak sanggup mengingat kenangan yang begitu banyak bersama Rasulullah SAW. Puncaknya dia pun tidak sanggup akhirnya datang ke kota Madinah untuk menemui kekasihnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita rindu sama Rasulullah, ungkapkan kerinduan kita. Ibarat kata, biarlah kita habis duit kita, biarlah tabungan kita terkuras untuk menjumpai kekasih kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, kita rela berkorban dan kita pasti merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keutamaan orang yang berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syekh Sa'id Ba'asyin menyebutkan dalam kitab Basyrul Karim, beliau katakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Orang yang ziarah ke kuburku, kata Rasulullah, wajib dia dapat syafaatku. Jadi tanda cinta kita yang ketiga, bila ada pada diri kita rindu kepada Rasulullah, nah ini tanda bukti kita cinta sama Rasulullah SAW. Jadi yang pertama tadi banyak mengingat. Yang kedua, kita harus berani berkorban. Yang ketiga, merindukan Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat,
Ini bukti kita betul-betul cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari siapapun. Bahkan keluarganya pun, anaknya, istrinya diutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Datang tamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman di rumah Rasulullah waktu itu lagi tidak ada makanan untuk menjamu tamu tersebut. Beliau pun memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengambilkan makanan di rumahnya Rasulullah, artinya di rumah istri Rasulullah yang lainnya. Sehingga sahabat ini keliling ke istri-istri Rasulullah, sampai 9 istrinya Rasulullah tidak ada menjumpai makanan sedikit pun, kecuali hanya air putih. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya yang tanggung untuk tamumu. Padahal ini sahabat yang bilang saya akan menjamu tamumu itu sahabat yang paling miskin di kala itu. Sahabat yang paling susah di kala itu. Tapi dia berani berkorban demi mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pulang dulu, lapor kepada keluarganya, menanyakan kepada keluarganya adakah makanan di rumahnya. Ketika ia sampai ke rumah, dibilang kepada istrinya, adakah makanan yang bisa kita suguhkan untuk tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman istrinya kompak juga. Kata istrinya, ada bang, cuman makanan ini hanya cukup untuk anak-anak kita. Kalau kita berikan kepada tamu, anak kita tidak makan. Begini aja, tidurkan anak-anak kita lebih awal, tidurkan mereka lebih awal, nanti tamu-tamu Rasulullah itu akan aku bawa ke rumah kita. Ketika ia sampai ke rumah, matikan lampu, silahkan dia makan, kita pun berpura-pura makan di dapur supaya tamu itu tidak terlalu segan. Akhirnya dibawa tamu Rasulullah SAW sampai ke rumah ini sahabat, disuguhkan makanan, padahal pak makannya itu-itunya, nah ada lagi yang lain, dan dia merelakan anaknya untuk tidak makan di malam itu, ditidurkan di waktu yang awal. Sudah tamu tadi datang, disuguhkan makanan, makanlah tamu tadi. Senangnya tamu tadi dapat suguhan makanan. Dan si tuan rumah kompak, suami dan istri, dengan lampu yang dipadamkan, dia pun mengetok-ngetokkan, kalau ibarat kita nih sendoknya di piringnya, seolah-olah mereka juga lagi makan dan mulutnya berbunyi, seolah-olah lagi mengunyah makanan. Inilah keutamaan sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Mereka mengutamakan Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi? Ketika subuh harinya, Rasulullah berjumpa dengan sahabat. Apa kata Nabi SAW? Wahai fulan, kejadian tadi malam, Rasulullah tahu. Ini sahabat nih kadang makan di rumahnya, anaknya kadang makanan demi menyuguhkan tamu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, tapi ini bahasanya aja pak, bahasa yang disebutkan oleh ulama dalam riwayat tersebut, bukan hakikatnya. Allah tertawa melihat apa yang kau lakukan tadi malam. Artinya Allah senang melihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya Nabi SAW tadi malam. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini pembuktian cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW mushtaqan alaina fahal nusalli ala man ishtaqa alaina. Sekarang pertanyaannya kepada kita, Rasulullah pak, beliau di waktu hidup sering menangis, bahkan pernah terisak-isak di hadapan sahabatnya. Munji kita nangis tuh sampai terseduh-seduh di hadapan sahabatnya. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku sekalian, kalian tahu enggak di antara hamba Allah ini yang paling mulia di antara mereka? Jawab para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami tidak tahu hai Rasulullah, Allah dan Rasulnya lah yang tahu, kami tidak tahu siapa di antara hamba yang paling mulia. Apa kata Nabi SAW? Yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah adalah umat-umatku yang hidupnya, ketika Rasulullah menyebutkan itu sambil menangis terisak-isak, dalam riwayat disebutkan tertunduk, kemudian beliau menyebutkan sambil menangis
mereka yang paling mulia adalah umat-umatku, yang mereka itu tidak pernah lihat aku, yang mereka itu hidupnya jauh setelah aku, yang mereka itu beriman kepadaku meskipun tidak pernah melihat aku, dan juga mereka mencintaiku. Mereka adalah umat-umat terbaik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nih seberataan Pak sudah disebut oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal pembuktian kita aja lagi. Betulkah kita cinta sama Rasulullah? Betulkah ada di dalam diri kita ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, coba kita lihat sahabat-sahabat dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Safar. Akhir bulan Safar itu Rasulullah ziarah ke Baqi. Baqi, makam yang ada di dekat Masjid Nabawi di Madinah. Kalau pemakaman yang di Mekah namanya Ma'la. Kita bayangkan yang sudah pernah sampai ke kota Madinah, yang belum mudah-mudahan segera sampai berkah Maulid. Yang sudah pernah sampai mudahan segera sampai kembali dengan berkah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada mihrab di Masjid Nabawi, tempat peimaman. Kalau kita hadap ke kiblat, berarti sebelah kiri kita ada pintu kecil. Rasulullah kalau ziarah ke makam Baqi lewatnya pintu kecil tadi yang dekat mihrab. Ada pintu di situ tempat Rasulullah keluar menuju pemakaman Baqi. Di pertengahan malam Rasulullah ziarah ke makam Baqi. Setelah ziarah beliau demam, panasnya tinggi, dirawat di rumah Sayyidatuna Aisyah. Rumah Sayyidatuna Aisyah itu makamnya Rasulullah yang sekarang di Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi itu makam Rasulullah, dulunya itu adalah rumahnya Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah sakit dan dirawat di rumah Sayyidatuna Aisyah sempat beberapa hari, bahkan puluhan hari Rasulullah dirawat, dan tidak pernah lama, tidak pernah memberikan nasihat-nasihat kepada mereka para sahabatnya. Sahabat-sahabat nih Pak, saking gelisahnya terhadap Rasulullah, akan keadaan Rasulullah, mereka rela di masa Rasulullah dirawat di rumah Sayyidatuna Aisyah, karena sahabat ini tahu Rasulullah lagi sakit, tahan kada begawian baik. Mereka rela tidak beraktivitas seperti mana biasanya aktivitas di luar rumah. Ada yang ke pasar, ada yang di kebun, macam-macam. Tapi mereka para sahabat menunggu. Di setiap harinya ketika Rasulullah itu dirawat di rumah Sayyidatuna Aisyah, ingin tahu kabar terbaru tentang Rasulullah, keadaannya kayak apa. Mereka tidak ingin ketika mereka di luar rumah, ketika mereka sibuk di pasar, sibuk di kebun dan sebagainya, mendapat kabar yang tidak baik tentang Rasulullah, tentang kesehatan Rasulullah SAW. Jadi mereka lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah supaya cepat tahu tentang kabar Rasulullah SAW. Saking pedulinya. Akhirnya karena sudah lama Rasulullah tidak memberikan nasihat kepada sahabatnya, Rasulullah pun memanggil Sayyidina Bilal ibn Rabah. Wahai Bilal, kumpulkan sahabat di masjid, kasih tahu agar mereka berkumpul, aku ingin menyampaikan sesuatu hal, kata Rasulullah. Dengan semangatnya Sayyidina Bilal, karena ingin mendapatkan nasihat kembali dari Rasulullah setelah sekian lama tidak tahu tentang kabar Rasulullah, artinya tidak mendengar nasihat dari Rasulullah SAW. Berkumpul sahabat dalam waktu yang singkat. Berkumpul di masjid, sudah kumpul di masjid, datang Rasulullah. Naik ke atas mimbar, mengucapkan salam, dijawab oleh sahabat dengan kompak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah mengucapkan salam, Rasulullah pun melemparkan beberapa pertanyaan kepada sahabat. Di antaranya, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku sekalian, sudahkah aku sampaikan tugasku kepada kalian tentang tidak ada Tuhan yang paling layak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang paling layak untuk disembah kecuali Allah. Serentak sahabat menjawab, sudah ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan perihal itu kepada kami. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ya Allah, saksikanlah bahwa sahabat-sahabatku ini menyatakan bahwa aku telah menyampaikan tugasku, bahwa tidak ada Tuhan yang paling layak untuk disembah kecuali Allah. Sehingga setelah itu Rasulullah pun terus melemparkan beberapa pertanyaan yang sehingga sahabat-sahabatnya kompak menjawab pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya pertanyaan yang bikin sahabat tertunduk menangis sedih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Pernyataan ini disampaikan oleh Rasulullah langsung, aku tidak akan lama lagi akan pergi meninggalkan kalian dan berjumpa kepada Allah. Sahabat tahu ini isyarat Rasulullah tidak akan lama lagi pasti akan wafat, meninggalkan mereka. Namun kata Rasulullah, aku tidak ingin ada urusan-urusan yang belum selesai sebelum aku tinggalkan kalian. Sehingga Rasulullah mengatakan tentang masalah perihal utang piutang. Nabi menyampaikan, wahai sahabatku sekalian, adakah saya punya hutang kepada kalian? Kalau ada saya ingin bayar dan ingin saya selesaikan sebelum saya wafat. Nah, giliran pertanyaan ini, Pak, sahabat tidak ada yang berani jawab. Mereka hanya bergumam dalam hati, kadang mungkin Rasulullah punya hutang. Adanya kita yang berhutang. Tidak ada yang berani jawab. Sebab dikatakan sahibud dain maghlulun fi qabrihi la yafukkuhu illa qada'a dainihi. Orang yang punya hutang itu kalau meninggal dunia hutangnya belum dibayar, maka dia akan dibelenggu di dalam kuburnya. Terikat lehernya di dalam kuburnya dan tidak ada yang bisa melepaskan ikatan tersebut kecuali hutangnya dilunasi. Maka kata Rasulullah, aku ingin selesaikan kalau aku masih punya hutang. Syekh Al-Imam Ad-Duktur Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah menyebutkan, kalau ada orang meninggal dunia dan dia punya harta warisan yang ia tinggalkan, usahakan belum dikubur jenazahnya hutangnya sudah lunas. Jangan nunggu 100 hari, jangan nunggu sampai berhaul, kasihan yang meninggal. Sebab dia akan terbelenggu di dalam kuburnya dan tidak ada yang bisa melepas belenggu tersebut kecuali hutangnya dilunasi. Kalau memang tidak memungkinkan karena harta warisan tidak ada. Ada harta warisan cuman barang yang mau dijual dan itu pun lambat lakunya. Misalkan jual rumah, kan kadang nentu lakunya tuh. Misalkan harus jual tanah dulu baru bisa bayar hutang, kadang nentu juga. Maka boleh kuburkan dulu, baru selesaikan hutang, setelah itu baru ada warisan. Sebelum hutang lunas tidak boleh membagi warisan. Sebab bila warisan sudah dibagi, masing-masing hak ahli waris dibagi, lalu hutang belum diselesaikan, siapa yang bertanggung jawab atas hutangnya? Mayit. Sedangkan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan harta yang ditinggalkan oleh mayit sebelum hutang dilunasi itu masih ada haknya mayit, bukan 100% hak ahli waris. Jadi kalau ada orang meninggal, ahli warisnya ada, jangan dibagi dulu warisannya sebelum hutangnya lunas. Coba bisa bayangkan, Pak, kalau orang ada meninggal dunia, anaknya ada 10 masing-masing misalnya nih, masing-masing sudah dikasih warisannya, tahu-taunya ada hutang orang tuanya nih belum dibayar, siapa yang melunasi kira-kira? Ujungnya tunjulan bener lagi, kasihan mayitnya. Maka kata Rasulullah SAW, adakah saya punya hutang kepada kalian? Kalau ada, saya mau lunasi dulu, saya mau selesaikan sebelum saya pergi meninggalkan kalian. Tidak ada yang berbunyi, Pak, satu pun sahabat tidak ada yang bunyi. Ditanya lagi, diulang sama Rasulullah untuk menegaskan dan menguatkan, adakah saya punya hutang kepada kalian? Kalau ada, saya mau lunasi. Tidak ada yang bunyi. Sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah. Ketika yang ketiga kalinya, ada salah seorang sahabat yang berbunyi, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu. Jika ini hutang, maka saya ingin engkau membayarnya. Jika bukan hutang, maka engkau tidak perlu melakukan apa-apa. Kata Rasulullah, silahkan. Rasulullah saat itu lagi demam, lagi sakit, yang kondisinya tidak baik. Artinya badannya lemah. Kata Rasulullah SAW, sampaikan. Sahabat ini namanya Sayyidina Uqasyah. Kata ini sahabat, ya Rasulullah, dulu ketika di sebuah saat atau di satu peperangan, ketika engkau memukul dengan cambuk cemetimu ke belakang, memukul binatang yang kau tunggangi atau kuda yang kau tunggangi, ternyata cambukmu itu mengenai tepat di dadaku. Bukan kuda yang dipukul, tapi justru cambuk itu mengenai dadaku. Apakah itu termasuk hutang ya Rasulullah? Artinya Rasulullah mukul ini kada sengaja nih. Jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahabat, itu adalah hutang dan aku akan bayar. Jadi mukul kada sengaja dianggap oleh Rasulullah, saking hati-hatinya nih. Padahal kada sengaja. Tapi yang bersangkutan tidak menerima. Maka kata Rasulullah, itu adalah hutang. Kayak apa? Mun sengaja leh. Ada ninju orang kan misalkan sengaja
menampiling orang sengaja, berarti kita harus tanggung jawab. Ini saja Rasulullah tidak sengaja padahal. Artinya beliau memukul kendaraannya, tunggangannya, tapi cambuk itu mengenai dada sahabat. Kata Rasulullah, itu adalah hutang dan aku akan lunasi. Wahai Bilal, ambilkan cambuk di rumah putriku Fatimah radhiyallahu taala anha. Pergi Sayyidina Bilal ambil cambuk. Sampai di rumah Sayyidina Fatimah minta cambuk, Sayyidina Fatimah nanya, "Wahai Bilal, ini cambuk untuk apa?" Kata Sayyidina Bilal, untuk diserahkan kepada Sayyidina Uqasyah dan cambuk ini akan digunakan untuk memukul Rasulullah SAW. Menangis Sayyidina Fatimah. Kata Sayyidina Fatimah, jangan dicambuk ayahku. Ayahku lagi sakit. Kalau mau cambuk, cambuk aja aku. Kata Sayyidina Bilal, ini urusan Rasulullah dengannya. Akhirnya cambuk diserahkan kepada Sayyidina Uqasyah. Ini kejadiannya di masjid. Tegang sahabat. Banyak mereka yang tidak bisa berkutik karena di hadapan Rasulullah ingin menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Sayyidina Uqasyah. Akhirnya diserahkan ke Sayyidina Uqasyah, dipegang. Berdirilah Rasulullah di atas mimbar. Mimbar Rasulullah itu tinggi. Berdiri, mau maju ke hadapan, berdiri Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini satu sahabat di antara sahabat kalangan dewasa yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, beliau adalah mertua oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar punya putri namanya Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah. Yang ketiga, beliau ini juga termasuk di antara sahabat yang tertua. Kata Sayyidina Abu Bakar, banyak susah senang yang sudah kami lewati bersama Rasulullah. Wahai Uqasyah, engkau kalau mau pukul Rasulullah tidak perlu, pukul saja aku. Balasannya cukup ke aku, cambuk aku saja, jangan Rasulullah, Rasulullah lagi sakit. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, ijlis. Wahai Abu Bakar, engkau duduk, ini urusanku dengannya, biarkan. Pembelaan sahabat, artinya sahabat ini tidak diam. Rasulullah ingin disakiti, Rasulullah mau dipukul, mereka tidak berpangku tangan melihat aja, tidak. Mereka masing-masing membela Rasulullah. Disuruh Rasulullah duduk, Sayyidina Abu Bakar tidak berkutik, duduk. Berdiri Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, mohon maaf, sebelum masuk Islam preman dulunya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku dulu jangankan mencintai, dengar namanya saya tidak suka. Tapi sekarang kalau ada yang ingin menyakiti, menyentuh Rasulullah SAW, lawan aku dulu. Kalau aku kalah terserah, pokoknya lawan aku dulu, langkahi aku dulu. Sebelum melawan aku, jangan ke Rasulullah dulu. Kata Rasulullah, ya Umar, ijlis. Wahai Umar, duduk, ini urusanku dengannya, biarkan. Duduk Sayyidina Umar, tidak berani membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Berdirilah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini satu sepupu Rasulullah. Karena Sayyidina Ali itu bin Abi Thalib. Abu Thalib ini dan senang Abdullah. Yang kedua, beliau ini juga menantu Rasulullah, suami dari Sayyidatina Fatimah. Yang ketiga, di antara sahabat golongan anak-anak yang pertama kali memeluk Islam adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berdiri Sayyidina Ali, wahai Uqasyah, engkau kalau mau pukul Rasulullah, pukul aku. Darah yang mengalir di badanku sama seperti yang mengalir di badan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Ali, ijlis. Biarkan wahai Ali, ini urusanku dengannya. Tambah semakin maju nih Sayyidina Uqasyah mendekat Rasulullah SAW. Dua anak kecil, Pak, halus masih, kurang lebih umurnya kurang lebih sekitar 6 dan 7 tahun. 6 dan 7 tahun, cucu kecintaan kesayangan Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berdiri, wahai paman Uqasyah, jangan pukul kakek kami lagi sakit. Kami cucu kesayangannya, engkau pukul kami. Nih kami engkau pukul sama menyakiti kakek kami. Apa kata Rasulullah, wahai cucu-cucuku, Hasan dan Husain, kalian duduk. Ini urusan kakek dengan paman Uqasyah, biarkan saja. Akhirnya sudah berhadapan, Pak. Mimbar Rasulullah, Sayyidina Uqasyah di bawah, Rasulullah di atas. Kata Sayyidina Uqasyah, ya Rasulullah, dulu ketika cambuk mengenai badanku, ya tempatnya sejajar. Artinya bagaimana aku bisa memukul kalau engkau di atas? Jadi Rasulullah diminta turun. Rasulullah turun itu dalam keadaan badan kondisinya tidak baik, lemah. Rasulullah turun satu demi satu tangga dilewati oleh Rasulullah sampai akhirnya ke bawah. Turun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uqasyah bilang, wahai Rasulullah, ketika cambuk mengenai dadaku, bajuku terbuka. Baju terbuka. Maka aku ingin lakukan hal yang sama. Sahabat sudah geram, Pak, marah cuma tidak berkutik. Mau membela Rasulullah, Rasulullah tidak bolehkan. Dibuka oleh Rasulullah bajunya. Terlihatlah kulit putih indah di balik baju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sesuatu yang menyedihkan.
ketika Rasulullah buka baju ada batu, Pak, beikat di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam, nandakan Rasulullah ini lagi kelaparan. Karena Rasulullah itu kalau lapar, solusinya ngikat batu di perut, ngurangi rasa lapar. Jadi di masa Rasulullah sakit yang kritis seperti itu masih menahan rasa lapar di perutnya. Buktinya terlihat ketika beliau buka baju, batu terikat di perutnya. Setelah Rasulullah persilahkan, bajunya dibuka, persilahkan kepada Sayyidina Ukasyah untuk mencambuknya kembali, namun Rasulullah bisiki kepada Sayyidina Ukasyah, wahai Ukasyah, lakukan segera sebelum Allah murka. Artinya ancapi, jangan bertele-tele lagi. Ini sudah persilahkan, lakukan segera sebelum Allah murka. Apa yang terjadi ketika sudah dipersilahkan oleh Rasulullah cambuk tadi, Pak? Yang sahabat mungkin ngiranya pada saat itu bakal dipukul kepada Rasulullah. Ini kejadiannya masalahnya di masjid pula. Cambuk itu dilempar, Pak. Dilempar oleh Sayyidina Ukasyah. Dipeluk oleh Sayyidina Ukasyah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ukasyah memeluk Rasulullah sambil menangis. Maafkan aku wahai Rasulullah. Maafkan aku wahai Rasulullah, tidak ada sedikit pun niat untuk memukul dan menyakitimu wahai Rasulullah. Ini kesempatan terakhirku karena aku tahu engkau tidak akan lama lagi pasti akan meninggalkan kami. Sebab aku pernah mendengar wahai Rasulullah engkau bersabda, kulit yang pernah menyentuh kulitmu maka kulit tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan ini sudah lama aku cita-citakan wahai Rasulullah. Maafkan aku Rasulullah. Aku tidak ada niat untuk menyakitimu, namun keinginanku hanya ingin menyentuhkan kulitku dengan kulitmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Sayyidina Ukasyah di pelukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat yang lain pun menangis melihat kejadian ini. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kalian jika ingin melihat ahli surga, lihatlah Ukasyah, wa min ahlil jannah. Dia adalah termasuk golongan orang yang masuk ke dalam surga. Isyarat langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Menangislah para sahabat-sahabat yang lain, silih berganti mereka mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan memeluk Nabi kita SAW. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang kelak akan dijumpai oleh Rasulullah, yang kelak akan dipanggil dan ditempatkan kita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kita sampai, sebelum ajal kita tiba, Allah beri kita kesempatan melihat wajah Rasulullah walaupun hanya lewat mimpi. Berkeinginanlah setiap malam sebelum kita tidur, mudah-mudahan kita dimimpikan oleh Allah jumpa kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kami sampaikan di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Terlebih dan terkurangnya tentu banyak kesalahan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, ampun maaf ridhonya. Mudah-mudahan sekali lagi kita seberataan diwafatkan oleh Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman dan Islam dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.